Ketika awal-awal proses belajar hakikat Gus, itu seringkali dalam prosesnya itu kadang-kadang karena sudah terlalu fokus atau inginnya itu berfokus dulu terhadap ilmu hakikat itu, akhirnya seolah-olah terkesan dalam kesehariannya itu yang dia alami memandang atau menyepelekan urusan-urusan syariat, menyepelekan urusan-urusan syariat, dan itu sebenarnya sih menjadi wajar ketika hal itu timbul dikarenakan seseorang itu merasa selama ini ibadah secara syariatnya itu ternyata salah semua. Iya. Akhirnya efek dari apa ya istilahnya itu, karena dia itu sudah sudah mulai mengerti lah sebenarnya tujuannya seperti apa, kemana arah tujuannya melakukan ibadah seperti sholat, ibadah puasa dan lain sebagainya, itu akhirnya ketika dia itu lupa akan tujuan, dia kadang-kadang memilih untuk tidak melaksanakan syariatnya, guys. Dan juga dari apa yang dia bicarakan kadang-kadang juga seolah-olah, padahal enggak sebenarnya, seolah-olah bertentangan dan menyepelekan urusan-urusan syariat, sehingga muncullah istilah yang disebut dengan kafir zindik katanya, Gus. Itu seperti apa sebenarnya, Gus? Orang kalau dikatakan orang yang hanya berakikat saja tidak bersyariat, itu dia terjebak di dalam kafir zindik katanya. Seperti apa itu, Gus? Zindik itu sebetulnya munafik gitu loh. Zindik itu kayaknya itu Islam, tapi hatinya sama sekali tidak bernada Islam. Sholatnya rajin, tapi suka menggunjing, suka memfitnah. Itu yang namanya zindik itu. Kalau seperti itu berarti ya tidak tepat ya, Gus, kalau ditujukan ke orang-orang yang awal-awal belajar. Kenapa orang-orang yang belajar hakikat itu biasanya meremehkan hukum syariatnya? Karena ini, Mas, semakin ibaratkan syariat timur, Allah ini barat. Semakin kita berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur akan ditinggalkan. Dan arah barat itu semakin dekat, arah timur kan semakin jauh. Otomatis itu sudah memang seperti itu di awal-awal prosesnya. Iya. Ya. Tapi ketika nanti sudah menyadari, ya enggak, bisa beriringan ya, Gus. Bisa beriringan. Justru malah hakikat itu sebagai penyempurna ya, bisa penyempurna syariat. Kan itu saya kira dialami oleh semua jamaah itu, kayak mualah sholat malas sekali gitu ya. Yang penting ingat sama Allah terus, karena sudah tahu intinya itu tadi. Dan sudah ada dalilnya memang, timis sholat li dzikri, sholatlah untuk mengingat aku. Jadi, kalau sudah ingat disimpulkan tidak perlu sholat secara syariat, kan begitu ya. Iya, itu masih proses. Kalau dikembalikan sama Rasulullah lagi, Rasulullah kan tidak seperti itu kan, itu syariatnya juga hakikatnya dilakukan, syariatnya juga dihakikati. Zindik, tapi banyak yang mengarani mengatakan itu zindik itu belajar hakikat tidak tanpa syariat, kan itu. Zindik itu adalah perilaku dan hatinya itu tidak sesuai.
kayaknya sih penampilannya sudah orang Islam yang top, kayak udah soleh, nah, gitu. Mana-mana bawa tasbih, pakai jubah, pakai surban. Nah, tahunya hatinya tidak pernah ingat sama Allah, tidak pernah meyakini kalau apapun yang terjadi itu Allah yang menghendaki. Dan itu saya kira tidak terhitung lagi zaman sekarang. Banyak sekali. Sekali. Nggak tahu lah. Kan tidak mungkin diri kita juga kan gitu. Jadi ya apa ya, kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan seperti ini ya daripada nganggur saja. Mungkin ada 1-2 apa keterangan yang nanti bisa jadi manfaat, jadi masukan bagi kita kan gitu, daripada nganggur ya. Kalau sudah kenal Allah ya, sudah makrifat, ya tidak butuh hal seperti ini, sudah tidak butuh. Ngapain? Tapi mau apa sih? Kalau sudah ketemu Allah, sudah tahu Allah, terus mau apa? Ya mengadakan kegiatan gini, wes sampai nunggu keluarnya roh ini dari dalam tubuh. Kita membahas hal seperti ini ya, barangkali ada yang masuk kan itu ya. Jadi sisi positifnya itu banyak daripada sisi negatifnya perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Ini orang hakikat itu sudah tidak terpengaruh dengan makhluk lagi. Lihat orkes juga yang kelihatan ya Allah. Lihat apapun yang terlihat Allah. Paling tidak itu bisa mengurangi lah, bisa tahu lah sedikit-sedikit mana Allah itu yang mana. Ya, yang menggerakkan jasad makhluk manusia ini semuanya, ada makhluk apapun yaitu ya Allah sendiri. Jadi dalam hatinya tidak ada makhluk bisa menjengkelkan, tidak ada makhluk itu bisa membunuh, tidak ada makhluk itu bisa ngapa-ngapain, tidak bisa, tidak ada sudah di dalam hatinya orang-orang yang makrifat. Semuanya Allah. Jadi ini kalau dipahami, dibenturkan syariat kan ya kontras saja, tidak bisa. Itu tadi sudah 2 golongan itu tadi, am sama ahli syukur. Yang satu memandang makhluk, yang satu memandang Allah, ya jelas tidak sama. Anak kecil mainan ular, ya tidak tahu. Kalau orang dewasa ya jangan, nanti bahaya kan itu. Kalau anak kecil mana tahu bahaya, nggak tahu, karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu loh. Padahal di Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat.